Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Kak Nuka yang sekarang ditemani sama Kak Amel. Hari ini tuh pasti adik-adik udah siap beribadah ya Kak? Iya, pastinya adik-adik udah cantik dan ganteng-ganteng nih Kak Nuka. Iya betul banget. Kalau gitu, yuk kita sekarang memuji Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan yuk kita memuji Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku
belajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman ini dan supaya tertanam di hati kami. Kiranya Engkau memberkati hati kami, pikiran kami, dan pendengaran kami. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar harinya? Oke, pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita. Kalau 2 minggu berturut kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang ketaatan dan kesetiaan. Minggu ini Kak Cindy ingin sama-sama kita belajar cerita firman Tuhan tentang mengasihi dan mengampuni. Adik-adik, di dalam kehidupan kita semua termasuk Kak Cindy, seringkali ada keadaan, ada masalah yang membuat kita itu sulit untuk mengasihi dan mengampuni. Tapi pagi hari ini kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Kak Cindy pun mau belajar. Kita mau melihat di dalam Kejadian pasal 37 mulai ayat yang pertama. Di sana ada kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Di dalam ayat yang kedua, di situ menceritakan bahwa Yusuf adalah anak kesayangan orang tuanya. Dan Yusuf seringkali menceritakan kejahatan tentang kakaknya. Kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya diceritakan kepada ayahnya. Dan hal itu membuat Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tetap melakukan kebaikan. Dia tetap mau mengasihi kakak-kakaknya. Sampai satu waktu kakak-kakaknya semakin marah, semakin jengkel, dan Yusuf dia dimasukkan di dalam sumur. Dan mereka pulang, mereka tinggalin Yusuf di dalam sumur yang dalam itu. Mereka pulang, mereka bilang ke orang tuanya bahwa Yusuf sudah gak ada, Yusuf sudah mati, Yusuf sudah meninggal. Tapi ketika Yusuf melakukan hal yang baik, tidak membenci, dia tetap mau mengasihi, dia mau tetap mengampuni kakak-kakaknya. Tuhan menolong Yusuf dan Yusuf bisa keluar kembali dari sumur itu dan dia tetap bisa hidup bersama-sama dengan kakak-kakaknya. Adik-adik, tidak cukup sampai di situ. Yusuf diangkat menjadi seorang raja pada akhirnya. Ketika ada bala kelaparan terjadi di negeri itu, semua orang kesulitan makan, semua orang kesulitan. Mau makan sulit, mau minum sulit, gak ada makanan, gak ada stok makanan, gak ada stok minuman. Semua orang terjadi bala kelaparan. Tetapi Yusuf, dia ketika dia menjadi raja, saudara-saudaranya dan orang tuanya datang mencari dia. Dia panggil, dia suruh pelayan-pelayannya, ayo sini, hidangkan makanan yang enak-enak, hidangkan minuman yang enak-enak, semua yang enak, semua ditaruh makanan yang banyak untuk menjamu keluarganya, untuk menjamu kakak-kakaknya, untuk menjamu orang tuanya. Kita mau lihat dari sini adik-adik bahwa Yusuf walaupun dalam keadaan yang sulit, walaupun dia disakiti, tapi dia tetap sabar, tetap mengasihi, dan tetap mengampuni. Adik-adik, tidak mungkin kita dapat mengasihi orang jika hati kita belum dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mau berdoa setiap hari, setiap waktu. Kita minta kasih Tuhan untuk kita dapat mengampuni dan mengasihi. Mungkin di sekolah ada teman kita yang usil ya. Mungkin ada juga teman-teman adik-adik yang mungkin sering dibully mungkin di lingkungan sekolah, di rumah, di tempat kalian bermain. Tetapi adik-adik, ingatlah, kalau kalian tetap memiliki kasih Tuhan, maka kalian mampu untuk mengasihi dan mengampuni. Doakan mereka. Doakan mereka. Jangan pernah membenci mereka. Karena semua kita ada di dalam pandangan Tuhan. Tuhan melihat
dan mengetahui segala apa yang kita alami, semua yang kita lakukan, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan rasakan. Jadi buat kita semua harus tetap mengampuni, harus tetap mengasihi apapun keadaannya. Minta sama Tuhan, Roh Kudus untuk menguatkan kita, menjaga hati dan pikiran kita untuk kita tetap dapat mengasihi. Siapa di sini yang mau mengasihi? Kasih juga. Siapa di sini yang mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita? Mungkin kakak, adik, sekalipun mungkin orang tua atau teman-teman mungkin yang menyakiti. Siapa di sini yang mau mengampuni? Kasih juga. Mari kita mau tebarkan senyuman, kita mau berdoa buat orang-orang yang mungkin menyakiti kita, sebab Tuhan ada untuk kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami semua, ajar anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman. Sulit memang Tuhan, seringkali manusia berkaca dengan kebenaran diri masing-masing. Tetapi kami tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menilai dan melihat dengan penuh kasih dan keadilan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, berkati kami semua, berkati anak-anak di rumah yang sudah beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan mereka, kasih Allah turun dan melingkupi setiap hati dan pikiran mereka untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu, untuk dapat mengasihi dan mengampuni. Ikat kami semua Tuhan, untuk dapat terus sama-sama bergandengan tangan, mengiring dan melayani Engkau. Berkati setiap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka generasi yang kuat, generasi yang tangguh, generasi yang dapat menceritakan kasih-Mu dari generasi ke generasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan nih adik-adik. Ayo, siapa yang terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Aku. Dari firman Tuhan kali ini kita belajar harus saling mengasihi Betul dan banget. mengampuni, ya nggak kan Nuka? Bener banget. Nah, contohnya nih adik-adik, kalau misalnya ada yang mukul nih ya Kak Alel, adik-adik nggak boleh tuh harus balas mukul. Jadi harus tetap mengasihi gitu, harus tetap menyayangi temannya. Apalagi nih Nah Kak nih, Alel? kalau ada yang suka mengolok-olok kita juga harus bisa mengampuni Betul. dia, ya nggak? Betul sekali. Nah, ini ibadah hari ini ya. Jadi ketemu lagi di minggu depan. Dadah. Dadah, Selamat hari see you. Minggu.